Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7? Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang sifat fisika suatu zat, sifat kimia suatu zat, perubahan fisika, dan perubahan kimia. Oke, langsung aja. Yang pertama tentang sifat fisika suatu zat. Oke. Sifat fisika suatu zat itu apa sih? Nah, sifat fisika itu artinya sifat yang dapat diamati langsung oleh panca indera. Oke, seperti yang kita tahu ya, ada 5 panca indera. Yang pertama ada mata, ada hidung, ada lidah, ada kulit, dan ada telinga. Jadi segala sesuatu yang dapat diamati langsung oleh panca indera itu namanya sifat fisika. Contoh yang pertama, sifat fisika suatu zat yaitu adalah wujud zat. Wujud zat itu contohnya misal padat, cair, atau gas. Contoh misal kursi. Kursi itu berarti dari wujudnya itu adalah benda padat. Kemudian dari air itu adalah benda cair. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua itu adalah kekeruhan. Nah, jadi kekeruhan itu terjadi pada zat cair karena tercampur oleh partikel kecil atau kotoran, ya seperti itu. Jadi biasanya terjadi pada zat cair itu jika partikelnya itu banyak, maka kekeruhannya itu akan semakin banyak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kekentalan. Kekentalan itu adalah ukuran ketahanan zat cair untuk mengalir. Oke. Nah, cairan yang bergerak dengan lambat, maka artinya kekentalannya itu adalah tinggi. Nah, sebaliknya jika cairan itu bergerak dengan sangat cepat, maka tingkat kekentalannya rendah. Nah, alat yang digunakan untuk mengetahui kekuatan aliran zat cair itu dengan menggunakan yang namanya viskometer. Oke, yang keempat ada titik didih. Nah, titik didih ini adalah suhu saat zat cair berubah menjadi uap air. Contohnya ketika kita sedang memasak air, nah air itu lama-lama akan mendidih dan akan berubah menjadi uap pada suhu 100 derajat Celcius misalnya, seperti itu. Kemudian yang kelima itu adalah titik lebur atau bisa juga dikatakan titik leleh atau bisa juga dikatakan titik cair. Nah, titik lebur atau titik leleh atau titik cair itu adalah suhu pada saat zat padat itu berubah menjadi zat cair. Contohnya es yang kemudian lama-lama akan meleleh atau mencair pada suhu 0 derajat Celcius misal, seperti itu. Oke, yang keenam itu adalah titik beku. Titik beku adalah suhu di mana zat cair itu berubah menjadi zat padat. Contohnya ketika air berubah menjadi es, gitu. Kemudian yang ketujuh yaitu adalah kelarutan. Nah, kelarutan itu kita harus mengenal dulu apa yang namanya larutan. Nah, larutan itu biasanya terdiri dari dua, yaitu larutan itu terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Nah, contoh misal ada larutan garam. Di dalam larutan garam itu ada air dan ada garam. Nah, airnya adalah pelarutnya dan garamnya adalah zat terlarutnya. Jadi dari kelarutan ini kita bisa membandingkan antara zat yang satu dengan zat yang lain. Misal contohnya garam itu garam dengan gula. Nah, lebih cepat larut mana nih antara garam dengan gula? Nah, bisa kalian praktekin sendiri ya. Kemudian yang kedelapan itu adalah kemagnetan. Nah, kemagnetan itu adalah kemampuan suatu benda untuk menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya gitu. Contohnya besi atau baja mungkin, nah seperti itu ya. Kemudian ada massa jenis. Massa jenis itu merupakan perbandingan antara massa benda dengan volume benda. Nah, contoh, misal kita lihat di gambar ini ada gambar minyak dan
air yang berada dalam satu wadah. Terlihat di gambar ini minyaknya berada di atas dan air ada di bagian bawah. Nah, di sini terlihat bahwa minyak itu artinya massa jenisnya itu lebih rendah dibandingkan dengan air. Jadi massa jenis air itu lebih besar daripada minyak gitu. Contoh lain, misal kita bandingkan antara 1 kg kapas dengan 1 kg batu. Nah, coba beratan mana antara 1 kg kapas dengan 1 kg batu? Ya, sama ya. Oke, yang membedakan apa? Volumenya seperti ini. 1 kg kapas mungkin seperti ini, dan 1 kg batu mungkin sekecil ini ya. Jadi dari volumenya jelas berbeda. Dari kapas 1 kilonya mungkin bisa aja 1 karung. Tapi dari batu 1 kilonya mungkin hanya segenggam tangan saja gitu. Kemudian yang ke-10 ada kekerasan. Oke, jadi seberapa keras zat itu dalam menahan goresan dari zat yang lainnya. Contoh perbandingannya antara batu dengan intan atau berlian ya. Nah, kira-kira lebih kerasan mana? Nah, dari sifat kekerasannya itu, intan itu lebih keras daripada batu ya. Kemudian yang ke-11 itu ada kelenturan. Nah, kelenturan itu adalah kemampuan suatu zat untuk kembali ke bentuk atau ukuran semula setelah diregangkan atau ditekan. Contohnya itu adalah karet yang atau spons yang sudah diregangkan gitu. Oke, nah itulah 11 sifat fisika yang kamu harus tahu. Oke, selanjutnya yaitu adalah sifat kimia suatu zat. Nah, sifat kimia suatu zat itu adalah sifat yang berhubungan dengan reaksi suatu zat dengan zat yang lain yang membentuk zat baru. Nah, jadi yang kita lihatnya itu reaksi kimianya yang menghasilkan zat baru. Ada 4 yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu suatu zat itu mudah terbakar atau tidak. Ya, bisa kita bandingkan mungkin antara korek api dengan kayunya. Nah, pasti yang pentul korek apinya itu akan lebih mudah terbakar dibandingkan dengan kayunya itu sendiri gitu. Oke, yang kedua itu korosif. Korosif itu artinya karatan. Jadi lebih tahan mana nih yang lebih tahan dengan karat? Apakah aluminium atau besi? Nah, seperti itu ya. Kemudian yang nomor 3 yaitu mudah membusuk. Nah, mudah membusuk. Misal kita lihat ada kayu dan ada nasi. Kira-kira lebih cepat mana nih yang mudah membusuk? Ya, mungkin kita semua sudah tahu ya, nasi bakal lebih cepat membusuk. Kemudian keasaman dan kebasaan. Nah, untuk keasaman dan kebasaan kita lihat tayangan berikut ini. Nah, oke teman-teman, sifat asam dan basa itu bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya kita lihat benda-benda seperti ini. Di sini ada sabun cuci tangan, kemudian di sini ada air mineral, dan di sini ada cuka. Nah, untuk mengetahui apakah ketiga cairan ini mengandung asam atau basa, nah kita bisa menggunakan yang namanya indikator, yaitu dengan menggunakan kertas lakmus namanya. Di sini ada 2, ada kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Nah, untuk mengujinya kita coba praktekkan berikut ini. Pertama, kertas lakmus merah kita potong-potong menjadi potongan kecil, ya kira-kira panjangnya sekitar 1 cm. Oke, kita masukkan ke plat tetes ini sejajar. Kemudian sama juga untuk kertas lakmus biru. Ya. Tangan kita harus dalam keadaan bersih. Kemudian
Kemudian kita akan coba dari air mineral dulu. Nah, air mineral ini kita akan uji apakah air mineral ini mengandung asam, basa, atau netral. Oke, kita coba teteskan sekitar 3-4 tetes di bagian yang pertama. Pertama kita coba teteskan dulu di lakmus merahnya. Dan kemudian di lakmus biru. Oke, teman-teman, seperti yang kita lihat bahwa di kedua lakmus tidak ada perubahan warna. Kertas lakmus merah tetap warnanya merah dan kertas lakmus biru warnanya tetap biru. Kemudian kita akan coba di cuka ini, di cairan cuka ini. Oke, kita coba teman-teman di plat tetes yang kedua untuk cuka. Pertama, kita coba teteskan di lakmus merah. Ya. Sama seperti tadi, tidak ada perubahan warna, dan kemudian kita coba teteskan di lakmus biru. Nah, teman-teman, bisa kita lihat lakmus birunya berubah menjadi merah ya. Oke, di sini ada perbedaan antara cuka dengan air mineral. Kemudian kita coba ke cairan yang ketiga, yaitu sabun. Sabun. Oke, untuk sabun kita coba teteskan di cairan pertama. Ya, teman-teman bisa kita lihat untuk lakmus merahnya dia berubah menjadi biru. Dan lakmus birunya menjadi biru. Jadi kedua lakmus ini berubah menjadi biru ya, teman-teman. Nah, jika kita lihat dari warna-warna ini, nah jika kita lihat dari yang pertama, antara lakmus merah dan lakmus biru tidak ada perubahan warna, maka bisa dikatakan air mineral ini itu bersifat netral. Kemudian setelah yang kedua yaitu cuka, kita lihat di sini lakmus merahnya tetap merah dan lakmus birunya berubah menjadi biru. Dan lakmus birunya berubah menjadi merah, maka kedua lakmus ini berwarna merah, maka dapat dikatakan bahwa cuka ini mengandung sifat asam. Dan yang ketiga, ketika kita masukkan air sabun, diteteskan air sabun, terlihat bahwa lakmus merahnya berubah menjadi biru dan lakmus biru tetap berwarna biru. Maka bisa dikatakan bahwa sabun ini bersifat basa. Nah, teman-teman, dari praktek yang tadi kita lakukan, kita dapat kesimpulkan bahwa tadi cuka itu mengandung sifat asam, kemudian sabun itu mengandung sifat basa, dan air mineral mengandung sifat netral atau garam ya. Nah, dari yang tadi, misal kita lihat dari cuka itu sendiri. Nah, cuka itu bersifat asam. Kita lihat tadi dari praktek yang telah kita lakukan bahwa lakmus merah tetap merah dan lakmus biru itu berubah menjadi merah. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa cuka itu mengandung asam. Nah, cuka itu kan rasanya sedikit masam. Nah, atau kecut ya. Nah, itu salah satu ciri dari sifat asam pada larutan. Jadi, salah satu ciri yang lain dari sifat asam adalah memiliki rasa yang masam. Kemudian, ciri yang lain dari sifat asam itu juga sendiri, yaitu bersifat korosif atau bisa menimbulkan karat, gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu yaitu tadi cairannya adalah sabun. Nah, sabun tadi ketika kita coba lakukan percobaan, lakmus merah itu berubah menjadi biru dan lakmus birunya tetap menjadi biru. Nah, kedua lakmus itu berwarna biru, artinya sabun itu bersifat basa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jika kita mencicipi sedikit sabun, ya jangan ya, itu sabun itu akan terasa
pahit dan mungkin kalau misalkan kena tangan akan terasa licin di kulit. Nah, itu salah satu juga ciri dari basa, yaitu akan terasa licin di kulit dan terasa pahit ketika di lidah. Nah, jadi ciri-ciri basa yaitu yang pertama terasa pahit di lidah, kemudian terasa licin di kulit, dan lakmus merah berubah menjadi biru, dan lakmus biru tetap menjadi biru. Nah, yang ketiga yaitu sifat netral. Sifat netral jika kita diukur dengan pH meter atau pH-nya itu bernilai 7 ya. Nah, tadi contohnya yaitu air mineral gitu. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya untuk sifat larutan yang mengandung asam, basa, dan netral atau garam. Jadi kalian bisa mungkin coba di rumah melakukan percobaan seperti yang tadi. Bahan-bahannya yang pertama ada kertas lakmus merah dan lakmus biru. Kemudian ada bisa menggunakan plat tetes atau wadah. Kemudian pipet dan larutan-larutan atau cairan-cairan yang akan diujikan. Nah, itulah sifat fisika dan sifat kimia suatu zat ya. Oke, teman-teman kita lanjut ke perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, untuk perubahan fisika itu adalah perubahan secara fisik. Perubahan zat yang melibatkan bentuk fisiknya saja dan tidak menghasilkan zat baru. Jadi cirinya itu tidak menghasilkan zat baru. Oke, contohnya air yang berubah menjadi es. Itu hanya berubah secara fisiknya aja. Tapi es itu hanya es sama air itu sama, hanya berubah wujudnya saja. Gitu. Contoh lain misal ada beras dengan diubah menjadi tepung. Nah, yang berubah hanya bentuk fisiknya aja. Jadi beras itu hanya digiling saja, yang berubah menjadi tepung. Susunan kimianya masih tetap sama, seperti itu. Ada lagi misal lilin yang meleleh. Jadi hanya perubahan yang tadinya lilin bentuknya berdiri seperti itu, kemudian meleleh hanya meleleh saja seperti itu. Jadi susunan kimianya masih tetap sama, tidak menghasilkan zat baru. Nah, terus bagaimana untuk perubahan kimia? Perubahan kimia itu perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Contoh, yang pertama ada singkong yang diubah menjadi tape. Nah, di sini udah jelas dari rasanya saja sudah beda, dari baunya saja sudah menjadi beda ya. Jadi ketika yang singkong diubah menjadi tapai atau tape, nah itu dari rasanya saja sudah berbeda ya, gitu. Kemudian ada lagi misal besi yang berkarat. Nah, jadi salah satu ciri juga untuk perubahan kimia itu tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, jika tadi fisika itu salah satu mungkin cirinya itu adalah bisa berubah menjadi ke bentuk semula, contohnya tadi air menjadi es. Nah, es itu akan berubah kembali menjadi air. Nah, itu seperti itu sifat fisika. Tapi kalau misalnya sifat kimia dia tidak bisa berubah menjadi ke bentuk semula. Contohnya tadi besi yang berkarat karena susunan kimianya juga sudah berubah. Kemudian ada kayu yang dibakar menjadi arang. Nah, antara kayu dan arang itu sudah jelas sifat kimianya juga pasti akan berubah. Nah, seperti itu. Nah, itu dia teman-teman video kita kali ini. Itu sekian dulu pembahasan kita pada kali ini. Nanti silahkan jawab pertanyaan berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, pertanyaannya adalah jelaskan masing-masing dua ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.